Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat Syahril Quran yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami dari PDI Gereja Jakarta Utara akan menyampaikan tema peran guru RA dalam pendidikan Islam. Menurut survei Program for International Student Assessment atau PISA oleh Organization for Economic Cooperation and Development menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 80 negara yang terdaftar dalam PISA tahun 2022. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Demikian juga adanya pada bidang pendidikan Islam. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hafiz Abbas dalam Seminar Pendidikan Nasional bertema Menggagas Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan di Indonesia terus terpuruk karena dianggap sebagai permasalahan hidup dan mati. Hal ini didasari karena pendidikan yang diajarkan oleh para guru tidak menitik beratkan pada kehidupan di dunia, melainkan akhirat. Gambaran tentang pendidikan Islam dan peran guru dalam pendidikan Islam dapat kita lihat dalam surat Luqman ayat ke-13 dan ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah
Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Syahril Quran yang berbahagia, asbabun nuzul dari surat Luqman ayat ke-13 dan ke-14 ini menceritakan tentang perihal Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kala itu beliau masuk Islam, namun ibunya nampaknya tidak menyetujui hal itu. Lalu ibunya berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah, saya tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Saya tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Namun Sa'ad tidak mau melakukan hal tersebut. Lalu ibunya melakukan hal tersebut selama 3 hari dalam keadaan tidak makan dan tidak minum, serta tidak berteduh. Karena hal tersebut, Sa'ad pun mengkhawatirkan ibunya, dan beliau menemui Nabi Muhammad, lalu mengadukan perilaku ibunya kepada Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini turun perihal diriku. Sa'ad berkata, "Ibuku telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya hingga dirinya mengingkari agamanya, yaitu Islam. Dia tidak makan dan tidak minum." Ibu berada dalam keadaan menyerupai itu selama 3 hari, sehingga tampak kondisinya menurun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang, ibu dan bapaknya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Khuzaimah. Sahabat Syahril Quran yang dimuliakan Allah, surat Luqman ayat ke-13 dan ke-14 ini berisi tentang wasiat. Wasiat yang pertama yaitu perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak hanya itu, Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik merupakan bentuk kezaliman terbesar. Kemudian pesan yang tersirat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala digabungkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapinya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat lain Allah berfirman, "Dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun kalau mereka ingin menyempurnakan susuannya." Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan seorang ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan atau kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Sahabat Syahril Quran, dari kandungan yang kita bisa petik dari surat Luqman ayat ke-13 dan 14 ini, 1.
Orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Luqman mencontohkan pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah tauhid. Lalu, larangan berbuat syirik. Yang ketiga, menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Yang keempat, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya atau birrul walidain, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang kelima, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang terakhir, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Dari ulasan tersebut di atas, kita dapat mengaitkan bahwa peranan seorang pendidik atau guru selain sebagai administrator, guru juga sebagai pengajar dan pembimbing, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 ayat ketiga. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membimbing hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang utama, yaitu upaya untuk mendekatkan diri hamba kepada Khalik-Nya. Artinya, secara filosofis, yakni membentuk muslim yang paripurna atau insan kamil, dengan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Sementara tujuan akhir yang akan dicapai adalah mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akal secara dinamis, sehingga akan terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Karena pada dasarnya manusia diciptakan di bumi ini sebagai hamba atau abid dan sebagai pemimpin atau khalifah. Naik pesawat, membaca basmalah. Duduk berhadapan bersama kolega. Tetap semangat, jangan menyerah. Masa depan anak bangsa ada di tangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.